pemungutan di mana mereka harus mengurus dari form A5 untuk kemudian dapat mencoblos di tempat yang mereka pilih. Antusiasme warga cukup besar menyambut calon pemimpin baru sehingga merasa penting untuk menyumbangkan suara mereka. Calon pemilih yang hendak pindah lokasi memilih mendatangi kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir A5 agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Tetap optimis, jangan cepat. Kalau untuk KTP aja sih bisa setelah jam 12 siang ya. Cuma karena mungkin saya terlalu semangat, saya ingin pagi tuh, saya ingin ngurusin A5-nya. Cuma tadi kan sudah close tanggal 28, ya besok saya datang jam 12 siang, setelah jam 12 siang. Yang penting bisa ikut nyoblos itu, Mbak. Nggak ada sama sekali. Mudah. Ternyata saya di sini juga ikut Pak RT, rumah Pak RT. Yang berikutin kerja Pak RT. Para warga ini dilayani oleh panitia pemungutan suara. TPS mengakui antusiasme warga dibanding pileg sebelumnya jauh meningkat. Setiap hari, ada saja warga yang datang untuk meminta formulir A5. Seperti di Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan, TPS mengatakan sejauh ini sudah ada 25 warga yang terdata mendapatkan A5 untuk menggunakan hak pilih di luar kelurahan. Alhamdulillah di sini kami menerimanya memang antusias masyarakat, diberikan sosialisasi di media, di TV, bahkan banyak brosur atau spanduk di jalan-jalan, mereka antusiasnya luar biasa. Kini PPS juga tengah sibuk berkoordinasi dengan KPPS untuk penyebaran undangan memilih dan pembayaran honor. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Ya, terkait dengan banyaknya warga yang belum mendapatkan formulir C6, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan warga yang belum mendapatkan formulir C6 dapat mencoblos dalam pemilu esok hari. Dipastikan pada tanggal 8 Juli itu sudah masuk ke TPS-TPS. Jadi kalaupun memang sekarang belum masuk, berarti sekarang sedang bergerak dari KPU Kabupaten Kota ke TPS ataupun ke TPS-TPS. Jadi kita pastikan saja tanggal 8 Juli itu TPS-TPS sudah menerima kelengkapan logistik untuk di TPS. Antusiasme yang begitu besar dari para pemilih di luar negeri juga dapat menjadikan pelajaran bagi nantinya perhelatan Pesta Demokrasi esok hari. Antusiasme dari pemilih dalam negeri juga akan begitu besar jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif pada 9 April yang lalu. Kami akan membahasnya dengan Bang Ferry Mursidan Baldan, yaitu sebagai juru bicara dari tim pemenangan Jokowi JK. Selamat siang, Bang. Oke, Bang Ferry. Kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi dari pemilihan yang terjadi di luar negeri. Nah, dari semua pemilihan nampaknya berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi tinggi, tapi ada masalah di Hong Kong. Nah, kalau dari saksi sendiri, menyatakan seperti apa sih yang terjadi di Hong Kong itu? Iya, kalau yang laporan yang kita terima dari saksi yang tim kami itu adalah menyatakan bahwa kurang diantisipasi ketika proses pemungutan suara sedang berjalan. Jadi artinya ketika setengah jalan, harusnya sekitar pukul 2, pukul 3 sudah bisa terlihat, ya kan? Antrian yang diperkirakan tidak memungkinkan ini untuk selesai sampai pukul 5, ya kan? Kita mengerti ketika Victoria Park dipakai sampai dengan pukul 5, kita bisa mengerti, ya kan? Tapi antisipasinya artinya pendaftaran pemilih yang hadir pada saat di Victoria Park itu dilakukan lebih dulu. Ya, pendaftaran bahwa mereka kemudian sampai saatnya tidak bisa memberikan hak suaranya, maka bisa dipindahkan di konjen. Karena itulah sebenarnya makna kenapa pemungutan suara di luar negeri itu bisa diselenggarakan tidak bersamaan dengan waktu di dalam negeri. Betul. Ya kan, dalam negeri tanggal 9, mereka lebih dahulu. Betul. Nah, sebetulnya ada waktu. Jadi sebenarnya saya problem kemarin itu tidak perlu terlalu rumit masalahnya. Tapi harus kita punya komitmen dulu. Yang pertama itu tidak boleh terulang karena itu mempermalukan negara. Bayangkan sebuah proses demokrasi oleh Republik Indonesia yang diikuti dengan antusiasme tinggi oleh masyarakatnya, tapi kemudian kekurangan surat suara dan kehilangan waktu penggunaan tempat. Menurut saya itu memalukan, ya kan? Nah, karenanya untuk memastikan bahwa tidak ada hak politik warga negara yang hilang
Karena itu maka saya kira semua di Hong Kong khususnya itu harus diberikan kesempatan lagi. Betul, diakomodasi dari suara mereka dan juga hak konstitusi. Kami akan jeda sejenak, kami akan juga mengundang pihak dari KPU. Tetaplah bersama kami di White Shot.